Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Project Data Warehouse. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kelompok 4 terdiri dari yang pertama, Agus Siswanto, Demas Ivanova, dan saya sendiri, Revina Bella Aldilasa. Kelompok kami mengambil tema mengenai data warehouse bengkel yang kami asumsikan sebagai bengkel trio motor. Baik, untuk selanjutnya, izinkan saya memulai pembahasan kali ini. Bengkel trio motor merupakan bengkel sepeda motor di Kabupaten Pekalongan yang telah berdiri sejak tanggal 16 Januari 2003. Bengkel trio motor adalah bengkel umum yang melayani jasa servis dan spare part kendaraan bermotor Honda yang secara resmi bekerja sama dengan PT AHM. Awalnya, bengkel trio motor hanya memiliki satu cabang, tetapi seiring berjalannya waktu, bengkel trio motor kini mempunyai 3 cabang yang terletak di 3 kecamatan di Kabupaten Pekalongan, yaitu bengkel trio motor cabang Kajen, bengkel trio motor cabang Kesesi, dan bengkel trio motor cabang Wiradesa. Berikutnya, produk bengkel trio motor. Yang pertama adalah produk jasa. Bengkel trio motor melayani pelayanan servis antara lain paket servis ringan, paket servis berat, paket ganti spare part ringan, paket ganti spare part sedang, paket ganti spare part berat, servis shockbreaker, cek kelistrikan, dan belah mesin atau turun mesin. Untuk produk spare part, ada beberapa spare part yang tersedia pada trio motor, antara lain oli mesin, busi, filter udara, rem cakram, kampas rem, aki GS, dan lampu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai permasalahan pada trio motor. Beberapa permasalahan yang ditemui pada trio motor adalah yang pertama, kesulitan dalam analisa dan pengambilan keputusan mengenai kebutuhan dalam penjualan jasa dan spare part. Yang kedua, kesulitan dalam menampilkan data omset penjualan pada setiap cabang. Dan yang ketiga, kesulitan untuk mengetahui data pelanggan dengan transaksi pembelian terbanyak pada periode tertentu. Analisa dan perancangan data warehouse pada bengkel trio motor. Kebutuhan bisnis. Berikut adalah kebutuhan bisnis dari data warehouse pada bengkel trio motor. Yang pertama, analisa barang dan jasa yang paling banyak diminati pada setiap cabang. Yang kedua, penyebaran barang terbanyak sesuai dengan wilayah. Yang ketiga, analisa data omset penjualan pada setiap cabang. Dan yang keempat, analisa pelanggan dengan transaksi pembelian terbanyak pada periode tertentu. Untuk selanjutnya, desain tabel dimensi. Ada 5 tabel dimensi. Yang pertama adalah dimensi cabang, yang terdiri dari ID cabang sebagai primary key, nama cabang, kecamatan, dan alamat. Kemudian dimensi produk, ID produk sebagai primary key, nama produk, ID tipe produk sebagai foreign key, dan harga produk. Dimensi berikutnya adalah dimensi tipe produk. Ada ID tipe produk sebagai primary key dan nama tipe produk. Dimensi waktu terdiri dari ID waktu sebagai primary key, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Dan yang terakhir, dimensi pelanggan terdiri dari ID pelanggan sebagai primary key, nama, jenis kelamin, dan umur. Untuk selanjutnya adalah fact tabel. Di sini ada rancangan fact tabel penjualan yang terdiri dari ID produk, ID cabang, ID pelanggan, ID waktu, quantity, amount, dan
dan max sales. Oke, untuk selanjutnya adalah desain skema. Jadi, pada proyek data warehouse bengkel Trio Motor yang kami rancang ini menggunakan Snowflake skema. Kenapa? Karena pada bengkel Trio ini menawarkan dua jenis tipe produk, yaitu spare part dan jasa, yang masing-masing datanya tersimpan dalam tabel tipe produk dan tidak terhubung langsung dengan fact tabel, melainkan terhubung dengan dimensi produk lewat primary key-nya sebagai kunci tamu dalam dimensi produk. Selanjutnya adalah laporan yang akan kami usulkan dalam perancangan data warehouse bengkel Trio Motor ini, yaitu yang pertama, laporan jumlah spare part terjual per cabang bernama barang pada periode tertentu. Kedua, laporan jumlah penjualan jasa atau servis per cabang bernama jasa pada periode tertentu. Ketiga, laporan jumlah omset penjualan jasa atau spare part per cabang pada periode tertentu. Dan yang terakhir, laporan pelanggan dengan transaksi pembelian terbanyak pada periode tertentu. Nah, berikutnya kita masuk pada physical data. Pada layar ditampilkan data fisik dari cabang. Bisa dilihat ada 4 file, yaitu ID cabang, nama cabang, kecamatan, dan alamat dengan isi rekod ada 3 data. Yang pertama ada nama cabang Trio Motor Kajen dengan ID cabangnya TMKJN, alamatnya Desa Nyamuk, Kecamatan Kajen. Kedua ada nama cabang Trio Motor Kesesi, ID cabangnya TMKSI dengan alamatnya Desa Kaibahan, Kecamatan Kesesi. Dan yang ketiga nama cabang Trio Motor Wiradesa, ID cabangnya TMWDS, alamatnya Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa. Berikutnya ada physical data produk dan tipe produk. Kita lihat dulu pada tabel di layar. Yang ada pada bawah ada tabel atau dimensi tipe produk dengan 2 file, yaitu ID tipe produk dan nama tipe produk, di mana ada 2 rekod data fisikalnya, yaitu ID tipe produk TP01 dengan nama tipe produknya jasa. Kemudian ada ID tipe produk TP02 dengan nama tipe produk spare part. Lalu untuk tabel yang di atas menunjukkan dimensi produk dengan 4 buah file atau atribut. Bisa dilihat ada ID produk, nama produk, ID tipe produk. Ini yang dijadikan sebagai foreign key ya. Kemudian ada file harga produk. Di sini kami merancang ada 15 rekod data fisikalnya yang terdiri dari 8 produk jasa ditandai dengan ID produk J001 sampai J008, kemudian 7 produk berupa spare part, yaitu dari ID produk SP001 sampai SP007. Untuk selanjutnya kita beralih ke data physical waktu. Terlihat ada 5 file, yaitu ID waktu, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Data rekod untuk physical data ini kami rancang dalam setahun, dalam artian ada 365 data seperti yang ditampilkan mulai sejak 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Berikutnya ini juga sama physical data waktu dengan 3 file, yaitu ID waktu, bulan, dan tahun. Rekod datanya sebanyak 12 baris. Sebenarnya sama dengan slide sebelumnya. Hanya saja kami buat per bulan guna untuk kebutuhan maupun permintaan laporan kepada pimpinan. Berikutnya ada physical data pelanggan dengan dimensi pelanggan 4 atribut, yaitu ID pelanggan, nama, jenis kelamin, dan umur. Physical datanya yang ditampil di layar ada 20 rekod mulai dari ID pelanggan CST0001 dengan nama Rizky Saputra, jenis kelamin laki-laki dan umur 29, sampai pada ID pelanggan CST00020 dengan nama Kurnia Putra, jenis kelamin laki-laki dan umur 27. Nah, untuk physical data yang terakhir adalah data fisik pada file penjualan. Di sini kami rancang 7 atribut dengan 4 buah atribut,
dari primary key, dimensi lain yaitu ID produk, ID cabang, ID pelanggan, dan ID waktu. Kemudian kami tambahkan ada 3 buah measure yaitu quality, amount, serta max sales. Pada layar presentasi untuk physical data yang ditampilkan hanya sebagian saja. Contohnya untuk ID produk SP001 pada ID cabang TMKJN dengan ID pelanggan CST002, ID waktunya 10029 dengan kuantiti 30 dan amount 1.050.000. Selanjutnya, apa sih visualisasi yang sebenarnya akan kami tampilkan dalam perancangan data warehouse kali ini? Pastinya dengan bantuan aplikasi Tableau, yaitu untuk menampilkan yang pertama, penjualan jasa atau spare part berupa diagram jumlah kuantiti per itemnya. Kedua, tabel omset jasa atau spare part. Ketiga, paket bablis pelanggan dengan data total pembelian terbanyak. Nah, untuk deskripsi mungkin cukup sekian ya. Karena untuk selanjutnya kita langsung ke tampilan dalam aplikasi Tableau-nya yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Silahkan. Lanjut untuk project di Tableau-nya. Di sini kami merancang ada 6 worksheet. Yang pertama ada worksheet penjualan, yang kedua ada omset, ketiga ada pelanggan, keempat ada penjualan quarter, yang kelima ada penjualan berdasarkan umur, serta penjualan berdasarkan jenis kelamin. Untuk worksheet penjualan ini digunakan untuk melihat nama produk yang paling banyak diminati atau paling banyak terjual. Di sini kami menampilkan dalam bentuk diagram. Untuk worksheet omset ini digunakan untuk melihat jumlah omset penjualan. Di sini kami membuat dalam bentuk tabel. Selanjutnya untuk worksheet pelanggan, di sini kami merancangnya dalam bentuk bubbles. Worksheet ini digunakan untuk melihat pelanggan mana yang melakukan pembelian paling terbanyak. Selanjutnya untuk worksheet penjualan quarter, worksheet ini digunakan untuk melihat nama produk yang paling banyak diminati atau paling banyak terjual untuk periode 3 bulanan. Kami menampilkannya dalam bentuk diagram. Selanjutnya untuk worksheet penjualan menurut umur, worksheet ini digunakan untuk melihat jumlah pelanggan yang melakukan transaksi terbanyak berdasarkan umurnya. Untuk yang terakhir, worksheet penjualan berdasarkan jenis kelamin. Worksheet ini digunakan untuk melihat jumlah pelanggan yang melakukan transaksi terbanyak berdasarkan jenis kelaminnya. Di sini kami menampilkannya dalam bentuk grafik. Untuk rancangan dashboard, kita bikin ada 2 dashboard. Untuk tampilan dashboard yang pertama, kita menampilkan worksheet penjualan, omset, dan pelanggan. Di sini kita bisa menyeting untuk cabang mana yang akan ditampilkan, bulan apa yang akan kita pilih, serta tipe produk apa yang akan kita tampilkan. Contoh untuk bulan Januari, di sini nanti otomatis untuk worksheet-nya langsung berubah
berdasarkan data bulan Januari. Di sini untuk bulan Januari paling banyak penjualan di Trio Motor cabang Wiradesa dengan nama produk oli mesin AHM berjumlah 115. Ini untuk tipe produk spare part. Untuk omsetnya di sini juga paling banyak di bulan Januari ada di Trio Motor cabang Wiradesa. Sedangkan untuk pelanggannya yaitu dengan ID pelanggan CST 00065 atas nama Kanya Putri. Ini merupakan pelanggan yang paling banyak melakukan transaksi di bulan Januari. Kalau misal kita mau merubah untuk tipe produknya, di sini tinggal klik saja. Atau kan misal kita mau menyorting berdasarkan cabangnya juga bisa. Misalkan kita untuk cabang Trio Motor Kajen seperti ini hasilnya. Lanjut untuk dashboard yang kedua. Dashboard kedua ini menampilkan penjualan menurut jenis kelamin, kemudian penjualan per 3 bulan, serta penjualan menurut umur. Seperti dashboard bersama, di sini kita juga bisa memilih cabang mana yang akan ditampilkan, bisa semuanya atau per masing-masing cabang. Untuk tipe produknya juga kita bisa memilih untuk tipe produk jasa ataukah spare part. Untuk dashboard yang kedua ini, untuk sorting tribulan ini hanya berlaku untuk penjualan per 3 bulan dan penjualan menurut umur. Tidak berlaku untuk penjualan menurut jenis kelamin. Kita contohkan untuk cabang Kajen untuk tipe produk jasa di kuarter pertama atau 3 bulan pertama, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Di sini terlihat untuk penjualan menurut jenis kelamin, yaitu paling banyak laki-laki dengan transaksi sebanyak 25 kali. Untuk penjualan per 3 bulannya paling banyak di paket servis ringan dengan jumlah transaksi sebanyak 17 kali. Sedangkan penjualan menurut umurnya yaitu umur 36. Jadi pelanggan yang berumur 36 melakukan transaksi di tribulan pertama sebanyak 11 kali. Misalkan kita mau melihat seluruh cabang juga bisa. Di sini terlihat untuk semua cabangnya ya, di laki-laki di bulan April paling banyak. Sedangkan untuk penjualan per 3 bulannya di Trio Motor Kesesi dengan nama produk paket servis lengkap sebanyak 19 kuantitinya. Sedangkan untuk penjualan menurut umur paling banyak umur 38 dengan melakukan transaksi sebanyak 12 kali. Mungkin sekian penjelasan dari kami.
Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.